Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam buat Rasulullah. Pada kesempatan ini kita sampaikan khutbah Idul Fitri kita tentang belajar dari Nabi Ayub menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi kita sekarang ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, termasuk wabah atau sakit yang menimpa diri kita. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran ada salah seorang Rasul yang diuji juga oleh Allah dulu, ujian yang jauh lebih berat daripada kita, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Siapa Nabi Ayub? Nabi Ayub adalah Nabi yang pada awalnya diberi oleh Allah nikmat yang besar. Anaknya sehat-sehat, istrinya 4, kemudian hartanya banyak, dengan harta badannya sehat. Lalu dengan semuanya itu dia bersyukur kepada Allah. Dia sedekahkan kepada orang miskin. Dia tidak pernah menelantarkan orang di sekitarnya. Dia muliakan tamu-tamunya. Dia kemudian menjamin kehidupan anak yatim. Itulah yang dilakukan oleh Ayub alaihissalam di waktu dia sehat, dan dia selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga saking salehnya dia, karena dia bersyukur kepada nikmat Allah, maka timbul rasa iri oleh setan. Setan pun ingin mengujinya. Apa yang dilakukan setan? Setan minta kepada Allah agar dia diizinkan untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Apa ujiannya? Ada 3 ujian. Yang pertama, dihilangkan semua hartanya. Kekayaannya yang berlimpah ruah, harta benda yang banyak, anak dan istrinya, harta benda yang banyak habis. Semuanya habis terbakar. Tidak ada satupun hartanya yang tinggal. Kemudian datanglah iblis setan kepada dia, membujuk dia untuk engkar kepada Allah, untuk meninggalkan sholat, untuk tidak mempercayai Allah. Wahai Ayub, kamu sudah diuji, diberi oleh Allah musibah. Apakah engkau masih tetap beriman kepada Allah? Saya tetap beriman kepada Allah. Saya tetap akan bersabar apapun ujian yang diberikan oleh Allah. Lalu dia minta lagi oleh setan kepada Allah agar dia diuji dengan meninggalnya anaknya. Anaknya yang bagus, yang saleh-saleh, yang ganteng-ganteng, dimeninggalkan oleh Allah. Mati semua anaknya. Anaknya meninggal, kemudian pada waktu itu tinggallah istrinya. Nah, ketika itu datang lagi setan membujuk dia. Apa kata dia kepada Ayub? Ayub, anakmu juga sudah diambil oleh Allah. Apakah engkau masih beriman kepada Allah? Saya tetap akan beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, istrinya meninggalkannya. Tinggallah 1 istri, dari 4 istrinya 1 istri meninggalkannya. Dan istrinya pergi meninggalkannya. Kemudian setelah itu dia ditanya lagi oleh iblis dan setan. Apakah engkau masih beriman kepada Allah? Istrimu sudah meninggalkanmu, wahai Ayub. Lalu dia mengatakan, dia tetap beriman kepada Allah. Kemudian tidak cukup sampai di situ, dia minta lagi oleh setan kepada Allah. Ya Allah, ujilah Ayub itu dengan penyakit. Nah, datanglah penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sakitnya bukan main. Sakitnya adalah seluruh tubuhnya hancur, kecuali hanya hatinya. Orang mulai menjauhinya. Dia diusir dari kampungnya, diletakkan, kalau di kita di sini ditaruh di dalam hutan yang jauh dari perkampungan. Dia tinggal sendirinya, hanya sekali-kali istrinya menjenguknya. Dia jatuh miskin, istrinya juga tidak ada yang akan dimakan. Itulah nasib Nabi Ayub alaihissalam. Oleh ketika itu Nabi Ayub alaihissalam, istrinya mulai protes. Wahai Ayub, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah?
Kenapa engkau tidak minta kepada Allah, wahai Ayub? Padahal engkau sudah sakit, engkau sudah diberi musibah yang banyak, anakmu meninggal, hartamu habis. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Saya tidak akan minta kepada Allah. Karena selama ini saya baru diuji oleh Allah 2 tahun. Sementara saya selama ini diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Inilah diambil oleh Allah, itu milik Allah. Saya tidak akan minta sehat. Biarkan Allah menguji saya. Saya akan terima. Cuman saya minta kepada Allah, hati saya tetap bisa berzikir kepada Allah. Itulah puncaknya, sampai istrinya tidak ada yang mau dimakan, dia bekerja sama orang jadi pembantu, membersihkan rumah orang, lalu dibersihkan rumah orang, dapat uang untuk makan. Lalu setelah itu orang mulai tidak pula mau membawa dia bekerja karena dia takut ketularan dari istrinya. Karena penyakit suaminya adalah penyakit berbahaya. Akhirnya istrinya tidak bisa bekerja. Sampai terakhir dia potong rambutnya. Karena waktu itu ada orang membutuhkan rambut, dia jual rambutnya sampai dia tidak punya rambut. Disinilah mulai Nabi Ayub sedihnya bukan kemain. Itulah di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 yang dikatakan oleh Allah, wa Ayub iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Barulah Nabi Ayub berdoa ketika dia sudah ditimpa musibah itu. Dia, apa kata Nabi Ayub? Ingatlah wahai Muhammad, ajarkanlah kepadamu cerita Nabi Ayub. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ceritakan kisah Nabi Ayub ini kepada umat Muhammad. Apa kisahnya? Iznada rabbahu, ketika Nabi Ayub berdoa meminta kepada Allah. Apa doa Ayub kepada Allah? Anni masaniyad duru, ya Allah, aku sudah ditimpa penyakit. Aku sudah sakit ya Allah. Istriku juga sudah tidak bisa mencari makan ya Allah. Hartaku sudah habis ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah orang yang paling kasih sayang ya Allah. Itulah doa Nabi Ayub. Dalam sekejap doanya itu dikabulkan oleh Allah. Maka penyakitnya hilang pada waktu itu. Dengan izin Allah, dia disuruh mandi, dia kemudian sehat. Kemudian dia ansur-ansur ekonominya tumbuh kembali. Dia kembali normal. Itulah yang diceritakan Allah dalam surat. Kemudian dia surat Sad ayat 41 juga Allah berfirman, Anni mas Ayub waskur abdina Ayub. Ingatlah engkau Nabi Ayub. Nabi Ayub juga pernah berkata, Anni masaniyat syaitan binus bin wa azab. Sesungguhnya setan telah menimpakan kepadaku kepayahan dan rasa sakit. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga Nabi Ayub, apa yang terjadi? Nabi Ayub diuji oleh setan. Maka oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu kita ambil pelajaran di sini tentang kisah Nabi Ayub. Pertama, Nabi Ayub itu seberat apapun ujian yang diberikan Allah kepada dia, dia tidak pernah jatuh kepada kemusyrikan atau kekafiran. Dia tidak pernah melakukan maksiat. Dia berusaha sekuat mungkin hatinya tetap ingat kepada Allah walaupun dia tidak bisa beribadah. Dia tidak menyesali apa yang ditimpakan kepada dia. Yang kedua, Nabi Ayub itu kekuatan imannya bisa tidak menggoyahkan oleh 1000 cara setan. Jadi Nabi Ayub itu yang perlu kita ambil pelajaran. Walaupun dia sedang sakit, walaupun dia sedang diuji, dia tidak digoyahkan oleh bisikan setan. Setan itu selalu membisikkan kita. Nabi Ayub tidak tergoda oleh bisikan setan yang mengajaknya kepada kesyirikan, kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Ayub menjaga makanannya. Pernah suatu kali istrinya bawa makanan, dia protes, ini makanan dari mana? Halal enggak? Engkau dapat dari mana? Dia kalau tidak halal kembalikan. Begitulah. Padahal dia sudah tidak ada yang akan dimakan. Biar saya mati tidak makan asal kita menjaga makanan. Kemudian yang terakhir yang perlu kita ambil pelajaran Nabi Ayub itu orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dia adalah orang kaya pada dasarnya. Dia punya anak, tapi dia pandai bersyukur. Karena pandai bersyukur itulah dia disebut Nabi dan Rasul. Oleh sebab itu inilah pelajaran tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbi Masaniya durru anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma anta salamu minka salam. Ya Allah, engkaulah keselamatan dan dari engkaulah keselamatan. Wa ilaika ya'udu salam, dan kepada engkaulah kembali keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan keselamatan. Wa adkhilna jannata darassalam, masukkanlah kami ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa melarang apa yang ingin kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa orang memberi apa yang engkau larang. Ya Allahumma fir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Wali walidaina, dosa dua orang ibu bapak kami. Walil muslimina wal muslimat, dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma dafa'nal bala' wal waba' wal fahsya wal munkara. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kemungkaran, dari wabah, dari penyakit. Ya Allah, ma la yadfa'uhu ghairuk, yang tidak bisa menolak azab itu, musibah itu, wabah itu kecuali engkau ya Allah. Allah Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami ya Allah jika kami lupa dan berdosa. Rabbana wala tahmil alaina isran, jangan kau beri kami beban yang berat ya Allah, kama hamal tahu ala ladina min qablina, sebagaimana beban yang kau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang tidak sanggup kami pikul ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana, maafkanlah kami, ampunilah kami, warhamna, dan kasihanilah kami. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah orang yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.